Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan melakukan aktivitas seperti biasa. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena perjuangan beliaulah sehingga kita masih merasakan manisnya iman Islam sampai saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah adik-adik, pada kesempatan hari ini kakak akan menceritakan tentang mukjizat terbesar kenabian dan kerasulan. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah adik-adik, semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik, pada waktu Senin pagi, Senin subuh 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah adalah ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, pintar. Adik-adik, pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir yang tadinya kurma-kurma tidak ada buah dan semua kambing tidak ada air susunya, semuanya menjadi subur air susu ternak. Kambing pun banyak air susunya dan buah kurma pun banyak sekali. Itu suatu keberkahan dengan kedatangan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, patut disyukuri adik-adik. Baiklah adik-adik, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama saudara sepupuannya yang bernama Dimran, mereka berdua sedang bermain sambil gembira riang. Tiba-tiba datanglah suatu lelaki yang berjubah putih. Siapakah dia? Ada yang tahu siapa dia? Dia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan hati Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hati itu banyak sekali sifat-sifat yang tidak baik, makanya Allah mengutus malaikat Jibril untuk membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak ada sifat-sifat yang buruk. Masya Allah, subhanallah. Adik-adik, Nabi juga, siapa nama pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Angkat tangan ayo. Siapa yang tahu? Nama pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul Muthalib. Suatu hari Abdul Muthalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berdagang di kota yang bernama kota Bashrah. Nah, di tempat itu ada seorang pendeta yang bernama Bahira. Bahira ini adalah seorang pendeta. Beliau melihat Rasulullah dan pamannya yang sedang berdagang itu dikelilingi oleh awan. Masya Allah, itu sesuatu sesuatu kebesaran Allah, di mana Allah memberikan kepada Rasulullah untuk selalu dijaga dari matahari yang panas, makanya ditutupi oleh
awan. Seperti itu adik-adik, Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu mukjizat lagi, mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW adalah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi adalah ada 10 mukjizat. Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran terbesar inilah yang dari dulu sampai saat ini tidak pernah berubah-ubah. Harokatnya masih sama, hurufnya pun masih sama, bacaannya pun masih sama. Subhanallah. Itu suatu mukjizat adik-adik sekalian yang patut kita syukuri dan patut kita yakini. Masya Allah. Baiklah adik-adik, itulah suatu bukti kenabian dan kerasulullahan. Sebagai seorang utusan, Rasulullah SAW itu diberi keistimewaan. Yang pertama tadi kelahirannya, di mana kelahirannya selalu diberi kecahayaan. Yang kedua, beliau selalu dilindungi oleh teriknya matahari, selalu dilindungi oleh awan-awan. Yang selalu seterusnya beliau Nabi SAW juga diberi mukjizat Al-Quran. Walaupun Rasulullah itu selalu didustakan, akan tetapi Rasulullah selalu hidup dengan mempertahankan keyakinan yang akan diridhoi dan dicintai Sang Maha Penyayang. Siapa itu Sang Penyayang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Al-Quran diturunkan dalam waktu sekitar 23 tahun. Al-Quran diturunkan 13 tahun. Al-Quran diturunkan di mana adik-adik? 13 tahun itu Al-Quran diturunkan di kota Mekah, dan 10 tahunnya lagi diturunkan di kota Madinah. Subhanallah. Adik-adik, apa keistimewaan dari Al-Quran ini? Ada yang tahu? Nah, keistimewaan dari Al-Quran adalah Al-Quran jika kita bandingkan dengan kitab yang lainnya, ketika kita membaca satu huruf saja Al-Quran dihitung sebagai ibadah. Satu saja kita mendapat pahala. Jikalau kita membaca 10 ayat Al-Quran, mendapat berapa pahala? Kalau 1 10, kalau 10 pahala. Kalau 10 huruf kita baca mendapat berapa pahala? 100 pahala. Apalagi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, banyak sekali di situ kita dapat beribu-ribu pahala. Subhanallah. Jadi ada kesimpulannya, ketika bukti dari kenabian dan kerasulullahan, sebagai seorang utusan Rasulullah SAW itu banyak diberi keistimewaan dan kenikmatan. Walaupun Rasulullah itu sering dihina, difitnah dan didustakan, akan tetapi Rasulullah SAW selalu bertekad dan selalu berdiri di atas tegukannya, yaitu dengan beliau selalu meyakini akan ridhonya dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah adik-adik, cukup sekian sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di halaman selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.